adik-adik semua. Perkenalkan, nama aku Kak Vidi. Di sini aku bakal temanin adik-adik semua untuk lebih mengetahui lagi seputar pengetahuan umum. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu nih, pembelajaran pengetahuan ini bakal seru banget loh. Materi yang akan kita bahas kali ini terkait dengan pahlawan nasional, hari perayaan nasional, isi dari Pancasila, dan nama-nama dokumen. Bakal seru banget kan? Nah, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, sudah seharusnya adik-adik menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini berjalan dengan baik ya. Berdoa, dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Kakak bakal kasih tahu dari tujuan pembelajaran yang harus dicapai kalian, yaitu dapat mengetahui siapa aja pahlawan nasional yang berjuang untuk bangsa Indonesia, serta kalian mengetahui apa saja hari perayaan nasional yang selalu diperingati, dan kalian dapat mengetahui isi dari kelima Pancasila, isi dari Pancasila, dan nama-nama dokumen. Jadi adik-adik harus tahu dulu nih, apa itu pahlawan nasional. Yang pertama, pahlawan nasional adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajah yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara Indonesia. Siapa aja sih para pahlawan itu? Coba adik-adik bisa tebak gak siapa aja? Mungkin di pembelajaran sekolahan pasti sudah ada lah yang tahu ya. Ya, bener banget. Kalau Bapak Proklamasi itu ada Insinyur Soekarno dan yang perempuannya ada siapa coba? Adik-adik bisa tebak nggak? Iya, bener banget. R.A. Kartini. Pintar. Ini dia Bapak Insinyur Soekarno. Tanggal lahir beliau itu lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1901. Beliau itu meninggal tanggal 21 Juni 1970. Jasa dari Insinyur Soekarno ini yaitu beliau sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai 1967. Wah, cukup lama juga nih. Ia memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, selanjutnya ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Kelahirannya itu di Bukit Tinggi, tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau meninggal tanggal 14 Maret tahun 1980. Jasanya itu yaitu seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia juga bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan ia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ingat ya, Bapak Haji Muhammad Hatta itu sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pasti nanti bakal ada nih di pelajaran. Nah, selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini yaitu aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, ia dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia juga lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta, dan beliau meninggal pada tanggal 26 April tahun 1959. Wah, keren banget nih.
Nah, ini dia. Pasti adik-adik udah tahu banget nih, Ibu Rajeng Aden Kartini. Ibu Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Beliau meninggal pada tanggal 17 September tahun 1904 di Kabupaten Rembang. Jenderal Sudirman, biasanya lebih dikenal dengan sebutan Jenderal Sudirman, lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1916 di Kabupaten Purbalingga. Ia adalah merupakan salah seorang pahlawan revolusi nasional Indonesia. Ia juga dikenal sebagai taktik gerila pada saat itu. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Beliau meninggal pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang. Wah, beliau ini merupakan Panglima dan Jenderal yang pertama dan yang termuda loh. Keren banget gak sih adik-adik? Nah, selanjutnya ada kita mengenal dengan Hari Kemerdekaan Nasional. Apa aja sih Hari Kemerdekaan Nasional? Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bentar lagi kita bakal ada perayaan Hari Kemerdekaan nih. Hari Kemerdekaan ini adalah hari libur nasional di Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Gak kerasa ya adik-adik, sebentar lagi udah mau Hari Kemerdekaan lagi. Nah, selanjutnya ada Hari Sumpah Pemuda. Itu loh yang katanya kami putra-putri Indonesia. Gitu. Nah, Hari Sumpah Pemuda ini diperingati pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nih, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, keren banget nih. Nah, selanjutnya ada Hari Kesaktian Pancasila. Nah, pasti pada suka ketukar gitu nggak sih Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila. Kalau Hari Lahir Pancasila itu diperingati pada tanggal 1 Juni ya adik-adik. Nah, sekarang ini kita bakal ngebahas dulu terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila ini adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati pada 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Wah. Nah, selanjutnya ada Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional ini disingkat Hardiknas. Biasanya kalau di sekolah-sekolah. Ini tuh adalah hari nasional yang bukan hari libur yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa. Diperingati pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Tadi ada ya Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada Hari Buruh. Wah, pasti adik-adik tahu lah ya buruh apa. Hari Buruh pada dirayakan pada tanggal 1 Mei dan dikenal dengan sebutan May Day. Katanya tuh May Day, May Day. Hari Buruh ini adalah sebuah hari libur tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Begitu adik-adik. Nah, coba tebak nih, siapa dari tokoh di bawah ini yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia? Yang ini atau yang ini? Insinyur Soekarno atau Ki Hajar Dewantara? Menurut adik-adik yang mana nih? Coba tebak. Ya, benar banget. Bapak Insinyur Soekarno. Karena beliau itu memproklamirkan teks proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya.
Nah, setiap tanggal berapa nih diperingati Hari Pendidikan Nasional? Ayo, tadi nih yang ada Ki Hajar Dewantara. Iya, bener banget, tanggal 2 Mei. Jangan sampai lupa ya, 17 Agustus itu tadi tanggal perayaan Proklamasi Indonesia, 28 Oktober adalah tanggal Sumpah Pemuda, dan 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini dia isi dari Pancasila. Adik-adik pada hafal gak? Pasti hafal dong. Kan setiap hari Senin, upacara, kita selalu dibaca ini. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kelima dari isi Pancasila. Nah, ini nih ada ketuhanan yang Maha Esa yang biasanya dilabeli dengan tanda bintang, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu rantai, persatuan Indonesia, pohon beringin, dan ada juga nih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dijuluki dengan kepala banteng, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini ada padi. Ayo teman-teman, siapa yang dapat menyebutkan isi dari Pancasila? Tadi yang dari 1 sampai 5 pasti adik-adik tahu dong semuanya. Aku yakin deh, kalian kan pintar-pintar. Nih, sekarang ada nama-nama dokumen penting yang selalu digunakan oleh ibu kalian. Mau itu daftar sekolah, mau itu kalian buat daftar SD, SMP, SMA, pasti ada aja ya nama-nama dokumen dari sini. Yang pertama ada KTP. KTP itu apa sih gitu kan? KTP adalah kartu tanda penduduk. Biasanya yang mempunyai KTP ini berusia 17 tahun. Nah, adik-adik pasti belum punya kan? Kartu tanda penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh nih adik-adik kalau mau tahu bagaimana KTP, boleh pinjam punya ayahnya. Ayah mau lihat dong KTP itu seperti apa gitu. Lalu dilanjut ada surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Biasanya ini tuh yang punya tuh ibu, ayah, kalian juga pasti punya. Kalau yang memiliki kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Nah, selanjutnya ada kartu keluarga. Yakin nggak sih kalian pasti di kartu keluarganya ada nama kalian nih. Kalian tercantum sebagai seorang anak. Nah, kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga ini wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Coba hitung deh di kartu keluarga, ada berapa anggota keluarga kalian? Nah, selanjutnya ada ijazah. Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh suatu instansi sebagai dokumen resmi tentang orang, santri, siswa, atau mahasiswa. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar oleh sekolah atau universitas baik di dalam negeri untuk mahasiswa luar negeri kepada siswanya atau mahasiswanya. Biasanya kalau udah lulus SD, nanti kalian lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, pasti kalian mendapatkan sebuah ijazah. Selanjutnya ada akte kelahiran. Pasti kalian semua mempunyai akte kelahiran. Karena akte kelahiran adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak. Nah, biasanya akte kelahiran ini dipergunakan untuk kalian mendaftar sekolah. Nah, ayo teman-teman, sebutkan kepanjangan dari SIM, SIM, KTP, dan KK. Tadi udah tahu kan pastinya. SIM apa? Ayo. SIM.
Surat izin mengemudi, pintar. Yang kedua KTP apa? Ayo. Kartu tanda penduduk, benar. Yang ketiga kakak apa? Ayo. Kartu keluarga, benar sekali adik-adik. Nah, gak kerasa nih, tinggal nih coba lihat apa kegunaan dari gambar di bawah ini nih. Bener banget, ini itu SIM. Ini itu SIM ya adik-adik. Nah, kegunaannya itu kalau misalnya ditanya sama polisi di jalan, katanya, "Bapak, Ibu boleh lihat SIM-nya?" Nah, kalian harus liatin. Nah, kalau nggak bawa SIM, bisa-bisa nanti kalian ditilang, ya nggak? Ya kan? Begitu aja ya adik-adik, kita review lagi dari awal tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu apa itu pahlawan nasional, selanjutnya siapa saja yang menjadi pahlawan nasional, dan apa saja tanggal-tanggal hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahunnya, dan apa saja isi dari Pancasila, dan terakhir itu dokumen-dokumen penting. Wah, nggak kerasa ya adik-adik, kita udah sampai di penghujung pembelajaran. Semoga pembelajaran kali ini bisa ditanggap semua oleh adik-adik, dan semoga ilmunya bermanfaat hingga nanti kalian dewasa ya. Sekian dari kakak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik, selamat belajar.